Bung Denny Iskandar waktu itu sempat melontarkan bahwa kecurigaan dia bahwa kok fotonya Pak Jokowi, foto ijazah itu kok berbeda dengan foto dengan Pak Jokowi, dengan sosok Pak Jokowi. Hari Jumat malam saya ditelepon, tiba-tiba ada orang bilang, kamu kok bersekongkol? Kaget saya. Lu sekongkol sama apa nih? Baca berita. Ini tapi namanya pakai C depannya, Mas. Jokowi. Sekarang foto yang dipakai sama dia, foto ijazah yang dipakai sama dia daftar jadi gubernur, ini kan bukan dia. Jadi kita ingin remind teman-teman pemirsa RH Channel ya, bahwa beberapa hari yang lalu ya, kebetulan Dr. Tifa duluan yang datang di KPUD DKI Jakarta bersama dengan Pak Bonatua, kemudian bersama dengan Mbak Leonie Lydia, bersama juga dengan Pak Lukas dan kawan-kawan. Ya kita itu sebenarnya timnya beda-beda sebenarnya, cuman karena kita satu visi, satu misi, kita ketemu bareng di sana. Kemudian saya datang juga, ya kita berhasil mendapatkan salinan fotokopi seperti ini ya. Jadi ini salinan ijazah Jokowi yang dipakai pada pencalonan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Yang menarik apa yang dipakai dia itu ternyata sama dengan yang dipakai yang kita dapatkan waktu kami ke KPU waktu itu untuk pencalonan presiden pada tahun 2019. Meskipun yang 2014 kami belum dapat, tapi nanti kita tunggu. Saya itu agak krusial. Sudah tapi belum, kata Pak Jokowi itu sudah tapi belum. Kemudian yang terbaru juga kita dapat yang dari KPUD Solo ya, yang ketika Pilwakot ya. Nah, kenapa kita harus bicara hari ini? Karena kebetulan barang yang saya pegang ini itu ternyata waktu itu dulu sempat itu ya, ketika tahun 2012 itu sempat menjadi pertanyaan besar. Nah, pertanyaan besarnya apa, kalimatnya kayak apa, nanti itu yang kita coba dapatkan dari Pak Yulianto. Tapi artinya waktu itu kenapa kita ada di sini dan kenapa ada Dr. Tifa, ya karena Dr. Tifa lah yang lebih dulu datang waktu itu di KPUD DKI sebelum saya. Silakan, Dok. Sebetulnya nama Pak Yulianto itu kita dapatkan dari Pak Bitor ya. Nah, dari sini sebenarnya kita merasakan ada kalau Archimedes tuh bilang eureka gitu ya. Ya, eureka nih ya. Akhirnya kita berhasil dapatkan apa? Dapatkan data-data yang melengkapi dari penelitian kami yang sudah kami bukukan dalam buku Jokowi's White Paper. Artinya memang setelah kami juga dapat spesimen salinan ijazah ini fotokopi ya. Ya, ini ada confirm bahwa memang ijazah yang sudah kami teliti secara valid dengan metodologi riset yang ketat, argumentasinya yang ketat, itu memang palsu, dan kemudian ternyata ijazah yang sama itu yang dimasukkan oleh Joko Widodo ke KPU pusat, kemudian ke KPU di Jakarta ya. Artinya sebetulnya mengkonfirmasi juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bitor. Nah, sekarang ini nama-nama itu kan ingin sekali kita temui ya. Nama-nama yang disebutkan Pak Bitor tuh satu demi satu ingin sekali kita bisa dapatkan, karena itu adalah data primer yang melengkapi dari apa yang menjadi argumentasi kami gitu kan. Ya, nama-namanya tadi sudah disebutkan oleh Bang Refli. Jadi ini kan kita sekarang ketemu Pak Yulianto nih, kita anggap sebagai salah satu saksi mahkota nih kan. Makanya kita sebagian dari apa yang disampaikan oleh Pak Bitor harus kita konfirmasi ke Pak Yulianto ya. Nah, jadi yang jelas adalah Pak Bitor itu sangat berani ya, dalam arti sangat berani mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan, bahwa ijazah ini yang masuk ke KPU DKI ya, KPU DKI tahun 2010 kemudian 2012 masuk ke KPU DKI 2012 itu buatan dari tetangganya KPUD Jakarta, yaitu Pasar Pramuka Pojok yang ya kan Pak Bitor ini kan, kita according to Pak Bitor gitu. Nah, jadi bukan produk dari UGM ya. Nah, kemudian dari anatominya secara digital forensik dan secara ilmu telematika itu sudah kita sudah confirm ya bahwa ini memang palsu nih gitu. Nah, jadi gimana Pak Yulianto, mungkin kami ingin ya dapatkan konfirmasi dari apa yang kami sudah teliti ya gitu. Oke, silakan Pak Yulianto. Tapi untuk ini dulu, untuk informasi ke Sobat Era, bertemu Pak Yulianto ini betul-betul kebetulan.
Jadi kita tadi menghadiri acara peluncuran buku seorang tokoh ya sudah 75 tahun. Tiba-tiba Pak Yulianto salaman dengan saya, ngobrol sedikit. Saya ini Yulianto Mas katanya. Saya nggak langsung ngeh kan, tetapi setelah beliau menjelaskan namanya dan kemudian merimain soal ijazah itu, baru kemudian saya bilang, wadah kalau gitu kita langsung podcast di markas seperti biasanya. Ketika kita ngomong ada kopi lagi digiling. Silakan Mas Yulianto. Oke, terima kasih Bung Refli, Mas Roy dan Mbak Dr. Tifa. Ya, memang ini mungkin jalan Tuhan lah, ya kan. Tiba-tiba saya dipertemukan sama Bung Refli tadi, sedikit berbincang mengenai memperkenalkan bahasa ini Yulianto, yang salah satu nama disebut tim Jakarta. Saya bilang gitu. Oleh Pak Bitor. Iya. Tetapi mungkin perlu disclaimer dulu, ya kan, bahwa dalam konteks tim Jakarta itu sebetulnya saya tidak termasuk dalam situ karena saya bukan aktivis partai pada saat itu. Iya. Karena pada tahun 2012 itu adalah saya sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Ya. Sudah harus netral dan independen kan gitu. Kita karena mengetuai satu lembaga negara mandiri. Gitu. Sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa tim Solo, tim Jakarta. Tetapi kalau kemudian dalam pergaulan politik tetap berdiskusi dengan beberapa nama yang disebut tim Jakarta itu iya. Ya. Seperti dengan Bung Denny Iskandar ataupun dengan Indra Kramadipa. Memang ya disebut tim Jakarta. Dan Indra Kramadipa ya. Dan memang kalau Denny Iskandar itu memang waktu itu menjadi pengurus partai DPD DKI Jakarta. Indra itu aktivis tapi kemudian dia masuk dalam ring satu yang kemana-mana Pak Jokowi berjalan, dia harus mendampingi oleh Pak Jokowi itu. Itulah disclaimer pertama saya. Iya. Ordal. Nah, berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang kemudian diduga palsu, itu memang menarik karena waktu itu Bung Bitor ngajakin saya bertemu di tempatnya Mas Eros di GBN, Eros Jarot. Begitu ketemu langsung ditanya, Mas Eros, capek-capek kita cari pembuat ijazah ternyata Yulianto, nah gitu. Bener gak itu Pak? Iya, waduh, langsung saya, enggak gitu karena saya posisi 2012. Iya. Langsung selesai. 2012 saya ketua komisi informasi sehingga saya nggak boleh gitu, benar. Nah memang, tetapi dari perbincangan ini makalah kenapa di beberapa pemberitaan tersebutlah seperti ya apa yang sudah diberitakan itu seperti sekretariat yang di Menteng katanya kan gitu, seperti itu di Cikini 69 gitu. Dan memang kita selalu berdiskusi. Diskusi-diskusi dalam konteks pemenangan itu selain tim secara khusus mungkinnya tim Pak Jokowi secara resmi ada di Jalan Borobudur 22, tetapi juga secara informal di beberapa tempat, salah satunya yaitu di Cikini 69. Itu di mana kita berdiskusi juga bagaimana mengupayakan agar Pak Jokowi bisa menjadi gubernur DKI pada tahun 2012. Itulah dalam konteks seperti itu. Gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan soal ijazah ini memang sempat waktu itu menarik karena Bung Denny Iskandar waktu itu sempat melontarkan bahwa kecurigaan dia bahwa kok fotonya Pak Jokowi, foto ijazah itu kok berbeda dengan foto dengan Pak Jokowi, dengan sosok Pak Jokowi. Iya, itu beda dengan itu sempat. Itu Denny, iya. Itu tidak menunjukkan kertasnya. Iya, foto ini, iya. Gitu. Fotonya beda ya Ya, sama Pak Jokowi. ya. Memang diinformasikan oleh Denny bahwa waktu itu mereka terima berkas dari Solo, ijazahnya sudah dilegalisir dan kemudian dibawalah ijazah tersebut didaftarkan di KPUD. KPUD. Nah, perjalanan berikutnya KPUD. Enggak, waktu sebentar Pak. Ketika ada yang cerita kalau ada yang cerita fotonya beda gitu, sempat nggak Pak Yulianto atau siapa mempermasalahkan ini diteliti dulu fotonya gitu, ya nggak?
nggak ada, nggak ada yang sebut karena waktu itu kan ya memang momentum yang sangat pas lah. Kenapa saya bilang momentum sangat pas? Karena waktu itu di hasil Rakerdasus DKI dalam kontes pemilihan gubernur, calon untuk menetapkan calon-calon yang waktu itu udah pada mundurkan diri, hanya tinggal satu-satunya itu Pak Jokowi. Iya. Gitu. Itulah mau nggak mau sehingga tidak ada yang mempersoalkan soal perbedaan antara foto dengan sosok yang ada. Iya. Gitu. Tapi nggak sampai mempersoalkan ini. Kenapa fotonya udah beda, kemudian fotonya juga capnya di bawah foto gitu, nggak ada? Waktu itu nggak ada. Yang penting udah ada legalisirnya gitu ya. Waktu itu RRT belum lahir. Kita masih main. Ya lanjut Pak. Iya, dan RRT belum. Nah, dan memang kita semua waktu itu nggak concern lah terhadap persoalannya. Yang penting ada legalisir, memenuhi persyaratan bisa didaftarkan. Kemudian langkah selanjutnya KPU DKI waktu itu Yuri Ardiantoro selaku ketua membentuk tim verifikasi faktual berangkat ke Jogja. Nah ini cerita Denny ya, ini jadi berangkat ke Jogja ke UGM, verifikasi ke UGM. Jadi timnya itu ada Denny diketuai oleh Yuri Ardiantoro dan kemudian ada dari Gerindra si Sarif kalau nggak salah. Iya kan, itu datang ke UGM. Kemudian tanya mengenai keabsahan daripada fotokopi ijazah yang ada, yang sudah dilegalisir itu. Nah kalau ceritanya Denny adalah, kan kalau di UGM itu untuk verifikasi ijazah itu kan cuma ngadepnya staf sama staf BKAK, kemudian dengan komputer. Ditanya apakah benar bahwa ada nama Joko Widodo sebagai mahasiswa Universitas Fakultas Kehutanan UGM pada tahun sekian, benar. Nomor induknya sekian, betul. Kemudian lulus dengan IPK sekian 2,9 atau berapa kata Denny. Iya. Seperti itulah yang disampaikan. Nah, Denny tetapi kan narasinya Denny. Tapi Denny kemudian tapi kan nggak ada pertanyaan. Kok fotonya beda yuk antara Joko Widodo dengan orangnya? Kan itu nggak ada pertanyaan seperti itu gitu. Sehingga apapun yang dijawab kebenaran dari UGM itulah yang kemudian mengesahkan bahwa fotokopi jasa yang dilegalisir adalah sah sehingga berhak untuk mengikuti Pilkada DKI 2012. Iya. Apa yang disampaikan oleh Mas Yulianto tadi, cerita Denny Iskandar itu kapan? Apakah konteksnya 2012? Apakah konteksnya yang baru ini? Cerita bahwa Yuri Ardiantoro dan bikin tim verifikasi dan lain sebagainya itu cerita kapan? Dan yang kedua adalah ada nggak spill bisik-bisik bahwa ini ijazahnya nggak jelas atau dari mana ijazah ini kemudian muncul pada waktu itu? Itu dua pertanyaan. Jawab dulu nanti Mas Roy, Dr. Tifa silakan. Baiklah, saya jawab aja. Kalau bicara soal kecurigaan terhadap foto itu sudah dibicarakan di 2012. Oh, sudah ya? Iya. Itu kan salah satunya juga Dr. Jul ya yang pernah bicarakan juga. Iya, 2012. Memang Dr. Jul kan juga sekitar udah rame kan gitu. Nah, ketika kita bicara itu kan kemudian begitu nama saya disebut oleh Pitor di media, maka saya segera komunikasi sama Denny Iskandar. Baru jadi beritanya itu hari apa ya? Waktu itu kalau nggak salah Jumat ya. Saya ingatnya hari Jumat aja. Hari Jumat malam saya ditelepon. Tiba-tiba ada orang bilang, kamu kok bersekongkol? Kaget saya. Loh, sekongkol sama apa nih? Baca berita. Dikirimin link berita. Ada senior namanya Riano Oska. Riano Oska itu pengurus DPP PA GMNI. Dia telepon menyatakan saya itu bersekongkol. Bersekongkol soal apa nih? Teman-teman GMNI gitulah, sering ngegas aja gitu. Bersekongkol soal apa? Baca di berita. Berita apa? Dikirimlah berita malam-malam tuh loh. Begitu saya baca beritanya, kaget saya. Loh, kok namaku disebut sama Pitor? Gitu. Nah, itulah kemudian saya langsung telepon ke Denny. Dan ceritanya gimana nih, Den? Saya bilang gitu. Gini Om ceritanya. Nah, gitu Denny cerita lah. Iya, dia selalu manggil saya Om. Kadang-kadang saya juga manggilnya Om dia gitu loh. Keakraban lah saya teman-teman gitu. Gini Om ceritanya. Gitu. Bahwa yang seperti tadi saya ceritakan, awal kecurigaan soal foto, kemudian soal pembentukan tim verifikasi. Nah, saya sebagai orang partai begitu dinyatakan verifikasi faktual sudah sah, ya itu kita daftarkan gitu.
Nah itu setelah rame, ya baru mulai rame, iya, gitu. Silakan. Ketika kemarin beberapa waktu yang lalu Bitor pertama kali nyebut, ya ada kemudian dia nyebut beberapa nama orang, termasuk Denny, termasuk juga Widodo, ya Widodo juga sempat dihadirkan salah satu acara itu. Widodo tampak ketakutan. Tapi ada seseorang yang bukan dari partai PDI Perjuangan yang tampaknya mengerti betul soal ini. Kira-kira Bapak tahu atau pernah lihat orang itu enggak? Orangnya berkacamata, namanya Andi Aswan. Andi Aswan itu bukannya waktu apa Projo ya kalau nggak salah. Oh ya, ya. Iya, Andi Aswan itu. Anda nggak terlibat nggak waktu itu? Saya pikir nggak terlibat ya. Enggak ya? Iya. Oke, udah. Karena kalau saya lihat waktu itu yang namanya disebut sama Bitor itu kan satu tim Jakarta cuma 3 nama. Ya. Denny, saya sama Indra. Kemudian tim Solo ada Widodo, Anggit, kemudian siapa lagi lah itu Sigit, ya itu yang disebut gitu loh. Nah, Eko Sulistyo. Nah, kalau itu kemudian saya sangat paham lah, karena paham lah bagaimana tata kerja KPUD, kemudian hubungannya dengan juri seperti apa kan gitu, itu saya sangat paham itu. Kenapa saya tanyakan? Pak Yul, kenapa saya tanyakan? Karena waktu di TV itu memang si orang tadi ya yang berkacamata Andi Aswan tadi memang bukan dari PDIP. Dia mengaku waktu itu dia masih di Gerindra. Nah, tapi seberapa besar atau seberapa mengerti sih orang dari luar Gerindra bisa ngerti permasalahan yang ada di dalam PDIP gitu loh. Dia tampaknya mengerti betul ya gitu dan menurut Bapak benar nggak dia itu ada di dalam situ? Gitu. Iya. Kalau saya sih ngeliatnya nggak ada deh gitu ya. Iya. Jadi gini, kalau Gerindra itu kan si Sarif. Sarif lah yang sebagai LO-nya untuk di gabungan. Karena kalau proses untuk pemilihan gubernur DKI waktu itu Pak Jokowi dibawa ke Jakarta. Pak Jokowi itu sudah punya tim konsultan pribadi. Konsultan pribadinya yaitu si Andrinov Caniago. Itu konsultan pribadinya. Yang kemudian menyatakan bahwa dia terpilih lah untuk itu yang meyakinkan ke PDIP. Habis setelah Pak Jokowi masuk ke PDIP, kemudian barulah PDIP membentuk tim konsultannya, yaitu CEF Saifullah Fatah, CEF, Marpol, marketing politik, itulah Marpol gitu. Itulah tim-tim konsultan yang ada, Polmark ya, polling marketing ya, gitu. Itu, nah memang sebetulnya kalau kita menelusuri ini kan ada sedikit anomali juga. Kenapa saya bilang anomali? Karena kan di Solo kan isunya adalah Pak Jokowi menggunakan Dr. Andes tuh. Gimana itu Dr. Andes Joko Widodo. Begitu masuk ke Jakarta dia jadi insinyur. Itu saya pernah di salah satu podcast saya bilang di situ yang perlu diteliti karena konsultan politiknya adalah Andrinov Caniago. Kan gitu. Dia yang korek soal gelar-gelar itu. Maka kemudian masuk ke Jakarta digunakanlah kemudian insinyur Joko Widodo itu. Jadi Pak, waktu Pak Yulianto waktu tahun 2012 kan sebagai ketua KIP. Ya, itu sejauh mana kontribusi ketua Komisi Informasi Publik, komisioner komisioner nah sejauh mana Pak peran dan termasuk keterlibatan dari KIP DKI Jakarta dalam konteks ijazah yang diajukan ke KPU itu? Satu, perannya gimana sih gitu. Kemudian yang kedua itu apa yang bisa kita minta atau bukan kita tuntut sih ya, kita minta lah ke KIP Jakarta sesuai dengan apa yang sudah kami teliti bahwa ijazah ini palsu loh. Jadi KIP itu gimana tuh menindaklanjuti apa? Jadi gini, respon dan kemudian tindak lanjut ya dari KIP bukan KP 22 ya pokoknya KIP lah sebagai institusi itu kepada fakta secara saintifik bahwa ijazah ini palsu loh gitu. Silakan Pak. Kalau bicara peran KIP dalam kontes Pilkada DKI 2012 tidak ada. Nggak ada sama sekali. Itu kan memang wilayahnya
KPU, KPUD gitu. Kalau KIP ini kan lebih sebagai lembaga yang menangani pengaduan sengketa informasi publik. Ya, jadi kalau dari Dr. Tifa ini kemudian meminta informasi kepada KPUD DKI soal data-data tidak diberi, bisa ke KIP untuk mengadukan sebagai sengketa. Nanti di KPID akan membentuk, di Komisi Informasi itu akan membentuk tim mahkamah untuk menangani kasus tersebut. Ya, ini gitu. mumpung saya ingat. Jadi Pak, ini kan kami juga sudah berpikir untuk kami sengketakan. Karena KPU itu sama ini, jadi KPU pusat dengan KPU di Jakarta itu kan sama memberikan spesimen seperti ini, tapi ada beberapa 11 item itu yang ditutupi gitu kan seharusnya kan nggak perlu. Nah ini uji konsekuensinya ya apa kui ya, jadi ini kan adalah kewajiban ya dari KPU maupun KPUD kan untuk memberikan spesimen ini, dan sudah ditunaikan kewajiban itu. Kewajiban sudah ditunaikan sih Pak. Tapi kenapa 11 item ini mesti mereka tutupi? Nah, ini yang kemudian kami pikirkan untuk kami sengketakan. Gimana Pak Yulian? Baik, memang harus disengketakan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ini adalah jabatan publik. Ya, gubernur adalah jabatan publik. Publik harus memahami latar belakang maupun track record daripada calon pejabat publik itu tersebut. Kemudian berkaitan dengan informasi yang dirahasiakan, itu seperti pasal 17, ya kan? Itu memang harus ada melakukan uji konsekuensi. Ya. Tetapi kalau saya melihat beberapa item yang katanya ditutup, ini kan sebenarnya milik publik juga. Begitu ijazah ini dimunculkan sudah milik publik, udah tidak perlu ada uji konsekuensi lagi. Ya monggo aja silakan, memang harus disengketakan kalau saya gitu. Jadi kan sebetulnya kan dari 2012 ya. Belum ada digital forensik seperti kita. RRT belum lahir nih. Kita juga belum, saya sendiri juga belum. Ya, saya belum melakukan penelitian saya tentang perilaku gitu kan. Belum ketahuan kan, kita semua belum kenal Joko Widodo itu seperti apa gitu. Nah, tapi orang-orang yang berkepentingan sekali dengan beliau dijadikan sebagai calon gubernur itu kan pasti bertanya-tanya kan Pak tentang foto ini loh, ya kan bukan tentang namanya gitu ya, tentang foto gitu ya. Orang yang datang ucuk-ucuk dari Solo ke Jakarta itu kan bukan orang ini gitu kan, ya nggak sih? Ya kan orang yang diusung mau diantar pakai SMK apa enggak sih Pak Mas itu saya yang tapi orangnya naik pesawat ternyata ya. Nah itu kan orangnya bukan ini gitu loh. Ya kan jelas bukan ini orangnya. Kita belum melakukan uji digital forensik. Ya kan bukan orang ini gitu. Kelihatan ya secara Oh kelihatan lah coba deh. Kan kelihatan secara kasat mata bahwa orang itu tuh bukan ini gitu kan. Ini nggak usah pakai ilmu saya Pak. Pakai anatomi, fisiognomi, nggak usah, kita lihat aja gitu. Itu gimana? Suasana kebatinan itu Pak. Ya. Mana sih? Kata-kata Denny Iskandar. Ya gitu loh. Apakah cuma yang Pak Denny? Apa rentetannya? Iya. Ya. Apa yang mendengarnya waktu dia ngomong itu? Ini ya. Kalau Denny Iskandar bercerita soal foto yang ada di ijazah berbeda dengan foto sosok calon gubernur DKI pada waktu itu kan diumumkan hanya ke beberapa orang aja, ya kan. Salah satunya ya ke Dr. Jul itu lah, Dr. Jul itu yang dibicarakan. Kemudian itu hanya ketika diskusi-diskusi di Cikini. Ketika diskusi kok beda ya. Tapi waktu itu saya juga nggak ngelihat barangnya ini. Iya. Ya namanya dulu kadang-kadang kita sambil ngopi sambil apa kan bercerita ini udah roto aneh nih kan gitu. Karena termasuk pembicara waktu itu Bang TK nggak setuju sama Jokowi sekali ini gimana sikap kita kan gitu, itu biasalah permainan seperti itu, perkataan itu. Ya. Jadi memang ada ya Pak ya. Jadi memang sempat ada kecurigaan gitu ya gitu. Kecurigaan itu kan bisa person, bisa orangnya beda atau bisa namanya beda, itu curiga kan Pak? Misalnya kalau namanya sih enggak ya, namanya enggak, cuman fotonya aja yang dipersoalkan. Iya, kalau namanya beda ini namanya beda Pak gitu. Tapi orangnya sama gitu lah. Jadi nih
Nah, ya tak? Ini tapi namanya pakai C depannya, Mas. Jokowi. Ah, gitu. Ini Jokowi. Tapi orangnya kira-kira sama enggak ini ya? Itu kan nama di foto itu. Coba kita bandingkan itu. Harus ke sana ke kamera. Iya. Ini loh. Coba bandingkan. Coba bandingkan. Dulu kita nggak ngeh ya. Dulu kita nggak ngeh karena gini, kita sebagai warga Jakarta itu kan ya. Itu kan kami cuma lihat dia loh, kayak gitu bentuknya kan Joko Widodo tuh. Orangnya iya. Pertama satu yang paling jelas tuh orang nggak pakai kacamata, dua tuh nggak pakai kumis, ya. Kemudian rambutnya tuh tipis, ya, tipis dengan dahi yang lebar dan tidak sama sekali beda. Dan ya kalau mau diteliti secara anatomi udah jelas. Tapi saya waktu itu aja juga taunya dia bibirnya ya bukan tebal seperti ini gitu. Nah, tidak ya. Nah, sekarang foto yang dipakai sama dia, foto ijazah yang dipakai sama dia daftar jadi gubernur, ini kan bukan dia gitu loh. Satu, kacamata, ya kan? Dua, ya berkumis, ya konsisten ya. Kumis dan tidak berkumis itu konsisten karena ada pertumbuhan rambut itu yang beda gitu ya. Kemudian bibirnya tebal, ini nih, maaf ya giginya agak maju, ya kan? Ini enggak, yang itu enggak tuh. Ya dari situ aja kan ini bukan orang yang sama loh. Iya, cuma kita sebagai rakyat biasa waktu itu nggak pernah lihat ini. Iya, nggak pernah lihat ini. Makanya mata kita sebagai peneliti pada saat sudah rame Bambang Tri tahun 2017 ya kita terbelalak. Loh, ijazahnya ini toh. Berarti orangnya beda. Nah, disitulah kemudian jadilah itu ada yang mau